Oh, secure folder juga ada. Mantap pisan. Di handphone 1,5 jutaan ada secure folder. Halo, assalamualaikum. Kita unbox smartphone baru Samsung yang harganya 1,5 juta aja. Ya, ini Samsung Galaxy A06. Saya beli di official store Samsung di Shopee ya. Ternyata yang paling cepat duluan ada stoknya di sana. Kemudian harga ya mungkin di toko lain bisa lebih murah, tapi nggak tahu juga sih. Karena ini harga resminya kan 1.549.000 rupiah. Di official store di Shopee promo jadi 1.499 dan masih dapat voucher toko buat cashback sampai 50.000. Lalu ada voucher Shopee juga kemarin cashback 40 ribuan. Jadi ya kurang lebih ini keluar uang 1,5 juta, tapi dapat cashback hampir 100.000 ya. Nih yang didapat di dalam paket penjualnya sudah dapat charger. Pertama warna putih untuk varian warna apa ini light blue ini ya. Kemudian dapat bundling perdana XL, dan yang saya beli ini yang 464 GB ya, yang paling bawah biar paling murah. Kalau ngelihat speknya, mungkin teman-teman menilainya kok sama aja kayak A05. Betul, ini masih pakai Helio G85, yang mana buat level harga segitu sih udah lumayan ya, dibandingkan pakai Helio yang seri G37, 36, G85 udah mending banget. Dipakai main PUBG Mobile masih ngangkat di HD High atau Balance Ultra. Jadi kalau handphone terjangkaunya sih Samsung biasanya suka bundling sama chargernya tetap. Jadi yang komen nggak dapat charger, sorry, nggak valid komennya. Kemudian, yes, ini dia warna light blue-nya, dibungkus dalam selubung berbahan kertas seperti ini. Dibuat di Indonesia tentu saja, pabrik Samsung di Cikarang. Flagshipnya aja Samsung udah dirakitnya di Indonesia ya. Nah, apa yang membedakannya dari smartphone lain di harga 1,5 jutaan? Pertama, dia dapat jaminan software update 2 kali. Jadi ini kalau Android 14 berarti dapat sampai Android 16. Dan security patch-nya 4 tahun ya dijanjikannya. Kemudian, ini ada SIM tray ejector-nya. Lalu, di dalamnya ini rada beda ya cara pengemasannya. Dikasih partisi lagi di bawah yang kali ini. Ada kabel data atau kabel charging Type-C to Type-C warna putih, dan ini quick start guide sekaligus buku panduan singkat. 2 bahasa ya. Ya, yang di tengah ini garansi resmi. Ini masalah garansinya. Tuh ada kartu garansi dan daftar service centernya yang banyak itu. Udah habis, chargernya nggak usah dibuka. Kemudian kita langsung ke smartphone-nya. Dia masih mengandalkan desain yang kayak gini nih. Jadi frame lurus mengotak, tapi di bagian tombol power dan volume rocker dibuat cembung lagi. Jadi ciri khas ya, desainnya seperti itu. Tombol power juga berfungsi sebagai fingerprint scanner tetap. Dan kali ini Samsung Galaxy A05 sudah punya Samsung Knox Vault ya. Kalau ngelihat materi promonya Samsung sih yang dikedepankan adalah masalah keamanan. Nggak takut kalau dapat kiriman APK di WhatsApp lagi. Ya karena ada autoblocker, kemudian Knox Vault yang membuat keamanannya lebih terjamin gitu ya. Lebih tinggi levelnya dibandingkan smartphone Android lain. Paling nggak dengan autoblocker APK-nya nggak akan bisa diinstal. Harus dimatikan dulu autoblockernya. Kemudian di sisi atas ini ada mikrofon kedua. Jadi 2 nih mikrofonnya. Pas rekam video ada noise cancellation. Yang saya tertarik adalah perekaman videonya bener nggak nih bisa 60 fps. Karena di materi promonya disebutinnya bisa ya. Untuk kamera belakang ada 2, 50 megapiksel yang utamanya. Ya barusan sampai hilang fokus kamera saya dengan back covernya yang shiny ini. Ini ada pattern berupa garis-garis vertikal ya. Dan kalau di pegang tuh patternnya timbul 3D. Tuh, ada bunyinya kalau digosok-gosok pakai kuku. Kemudian di sisi kanan tadi sudah, yang ada tombol power dan volume rocker. Sekaligus fingerprint scanner ya, tombol powernya ini. Dan di sisi bawah, kita bisa lihat ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa satu garis memanjang seperti itu. Setahu saya ini speakernya masih mono. Di sisi kiri ada SIM tray-nya. Kita akan lihat. Mudah-mudahan sih ada slot microSD ya, karena mungkin teman-teman yang storage-nya 64 atau 128 masih bakal butuh tambahan storage. Dan ya, ini triple card slot, jadi microSD-nya ada dedicated, tidak mengganggu slot untuk dual SIM card-nya.
Yuk, langsung kita nyalakan. Untuk layar, dia kelihatan masih pakai notch ya. Jadi, Infinity U notch, Infinity U display. Notch-nya berbentuk huruf U kecil aja. Dan saya akan setup dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah siap. Kita langsung cek untuk hardware-nya ya. Pertama, untuk resolusi layarnya, saya perlu tahu apakah ini HD Plus saja atau Full HD Plus. Bentar. Screenshot dan kita cek di galeri. Details. Oke, HD Plus ya, 720 x 1600 dan kayaknya ini terlalu slow ya di kamera saya. Jadi saya turunin lagi untuk brightness-nya. Udah lebih enak. Cuma dari tadi feels megangnya itu kerasa premium ya. Untuk level harga 1,5 tuh kayak wow gitu. Desainnya nggak rame-rame banget. Cukup minimalis tapi kerasa lux jadinya. Saya nggak lagi lebay ya, beneran deh. Tuh. Kalau soal bezel, masih sama lah ya kayak gitu. Yang bawah masih cukup tebal, tapi nggak lebay juga. Kalau buat yang pakai swipe up sih ini butuh buat landasan awal buat swipe. Kemudian kiri kanan udah tipis, atas sedikit lebih tebal lagi. Dan saya mau cek untuk displaynya, apakah dia refresh rate-nya paling tinggi di berapa hertz. Bentar, adaptive brightness ada. Kemudian refresh rate. Sekalian kita ganti navigasinya ke swipe, ke gesture. Nah ini nggak ada ya, saya mau cari buat refresh rate. Screen smoothness motion tidak ada. 60 Hz kemungkinan besar. Dan kita cek langsung untuk ini, untuk storage. Dari 64 GB tersisa 47 GB, terpakai 17 GB, dan RAM-nya 4 GB dengan RAM Plus menyalakah? Ya, RAM Plus menyala di 4 GB juga. Buat yang nanya, tipe panel layarnya adalah PLS LCD ya. Itu setara IPS, punyanya Samsung, TFT VLS. Kemudian kalau about phone, kita lihat di software, dia sudah pakai One UI 6.1, Android 14 dengan Google Play sistem update-nya 1 Mei 2024 dan security patch level untuk Android-nya itu di 1 Juli 2024 ya. Oh ya, saya juga pengen ngecek ada NFC-nya atau enggak ya. Di sini di connection, Wi-Fi, Bluetooth, more connection setting tidak ada. Tidak ada NFC sepertinya. Connected device nggak ada juga ya. Kemudian saya pengen lihat di mana sih fitur security-nya nih di sini. Katanya ada Knox Vault dan juga app auto blocker ada nih. More security settings. Oh, secure folder juga ada. Mantap pisan. Di handphone 1,5 jutaan ada secure folder. Keren. Kalau Knox Vault itu sebetulnya levelnya di hardware ya. Jadi kalau kamu cari di menu nih nggak akan ketemu di mana Knox Vault berada. Kemudian biometri, auto blocker, more security setting sudah, more privacy setting. Udah itu ya. NFC nggak ada, tapi auto blocker dan juga secure folder ada nih di sini. Mantap. Sekarang kita cek kameranya langsung. Ya, ada lossless zoom 2 kali karena resolusi kamera utamanya 50 megapiksel, di mana dia berjalan defaultnya di 12 megapiksel dan bisa dipindah ke 50 megapiksel kalau butuh ketajaman lebih tinggi, tapi usahakan pakai yang 50 megapiksel di kondisi cahaya cukup saja ya. Karena di kondisi cahaya kurang kan dia melakukan pixel binning, 4 piksel jadi 1, biar ukurannya lebih besar, jadi lebih sensitif terhadap cahaya. Ada mode portrait, depan dan belakang. Ya, kamera depan agak kurang wide, tapi ada pilihan, oh yang ini lebih wide ya. Jadi ada 2 angle dengan satu kamera saja. Untuk video, kamera depan ini Full HD 30 fps. Oke, udah lumayan. Dan kamera belakang beneran bisa Full HD 60 fps. Di Helio G85 lain tuh jarang yang bisa kayak gini ya.
Sisanya ada more, ada Pro, Panorama, Food, Hyperlapse, Slow Motion, dan Night Mode ya. Pro-nya buat kamera belakang saja, buat foto saja. ISO-nya dari 100 sampai dengan 3200, shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik, lumayan. Ada manual fokus juga, dan white balance. Oke, untuk kameranya seperti itu. Jadi untuk unboxingnya cukup sampai di sini dulu, tapi kalau teman-teman sudah berminat, sudah tertarik karena memang misalkan handphonenya rusak, atau budgetnya udah nyampe, tabungannya udah cukup, udahlah beli Samsung aja misalkan ya, boleh klik link di deskripsi video ini. Oke, hatur nuhun sudah nyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Samsung Galaxy A06 4G ya.